Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan urgensi jawaban saya atau sekedar curhat kepada para pihak berkaitan dengan pola perilaku dan tindakan saudara Indah Wahyu Widiawati, guru SD 03 Tambak Romo yang kabur dari rumah dengan cara persekusi dan merancang kasus sedemikian rupa. Jadi saya hanya ingin membicarakan duduk perkaranya atau awal dari perkara ini sampai terjadi. Tentunya perlu peninjauan latar belakang. Apa latar belakang yang kami sampaikan adalah bagaimana seorang perempuan itu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum terhadap suaminya. Maka dari ini semua yang telah kami lakukan sebenarnya sudah maksimal, baik itu proses-proses kemasyarakatan maupun proses hukum, yang mana tidak satu unsur itu bertentangan dengan unsur lainnya. Jadi sebenarnya apa yang semua diterangkan oleh IWW itu hoak semua, bagi saya tidak jelas ya, atau hoak. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya hormati, melalui forum ini tentunya saya tidak secara tiba-tiba meninggalkan kisah saya tentang sindikat yang menjalin ya dan berkelindahan dengan saudara Indah Wahyu Widiawati selama itu. Kita hanya mengharapkan beberapa pengertian atau pengertian dari para pihak berperkara, terutama adalah Bapak Kepala Sekolah SD 3 Tambak Romo, Bapak Pengawas SD, dan Bapak Kepala Koordinator di Dinas Tambak Romo untuk memahami dari esensi permasalahan ini yang berkelanjutan karena belum ada upaya penyelesaiannya. Tentunya apa yang kami harapkan itu kembali menjadi perhatian ya, menjadi perhatian khusus, tidak serta-merta para pihak melihat kasus ini hanya menjadi satu saja. Maka dari itu, apa yang kami sampaikan ini sangat penting karena memperhatikan beberapa hal kemasyarakatan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat di dalam informasi, sehingga nanti tidak salah informasi sebagaimana apa yang terjadi di Sumber Soko dan Tompeng Gunung kemarin. Perlu diketahui, saudari Indah Wahyu Widiawati itu berselingkuh dengan Bambang Permadi sekira tahun 2003, Pak. Jadi saya melihat perubahannya, kenalnya udah lama, mungkin melalui temannya yaitu Tutik dan Agung Dwi Saputro yang kebetulan juga medukun atau spiritual di Ibu Sri ya, Sri Tomo, Tambak Romo. Jadi kepandaian saudara IWW ini medukun, Pak. Jadi tentunya beberapa opsi yang kami sampaikan ini berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan di luar nalar atau akal sehat. Tetapi kenyataannya terjadi. Jadi dalam pengaruh seseorang, saudari Indah Wahyu Widiawati itu begitu dia diterima PNS, ya, diterima menjadi PNS, lalu berubah perangai, ya sering marah-marah dan sering menuntut sesuatu ini itu yang memperbandingkan saya dengan orang lain dengan penghasilan yang lebih besar ya, secara cash of money ya. Tapi tentunya semua itu berproses sehingga saya tidak bisa memenuhi apa dari harapan yang diminta oleh saudari Indah Wahyu Widiawati. Selain itu beberapa hal yang perlu saya jelaskan berkaitan dengan kasus ini. Saya hanya ingin sebuah pengertian atau sebuah pemahaman yang menyeluruh berkaitan dengan hal-hal yang berbau magic ya, berbau mistik. Apakah itu dapat menjadi petunjuk bahwa saudari Indah Wahyu Widiawati itu keranjingan, Pak, ya, kemasukan gitu, jadi kemasukan dalam pengaruh orang lain sehingga tegel kepada saya, terutama dalam hal-hal
tertentu yang tentunya itu tidak bisa saya ungkap secara panjang lebar di media. Tapi saya menyayangkan sekali apa yang dilakukannya itu sudah di luar batas kewajaran. Jadi begini Pak, Saudara WW selepas diterima PNS, dia menuntut minta rumah di Pati. Jadi minta dibelikan rumah di Pati. Ya, kita itu meminta yang tidak sedikit, minta rumah di Pati dan minta anjungan begitu ya, minta mobil Yaris dan minta deposit sebesar 600 juta sampai 1 miliar untuk operasional dan sebagainya. Dan itu tentunya menjadi pertimbangan khusus dan pertimbangan keberatan keluarga kami karena di luar jangkauan kemampuan kami. Maka dari itu kita memilih untuk diam dan tidak bergerak, mempertimbangkan hal-hal yang mudorot atau hal-hal yang manfaat. Tentunya apa yang tidak kamu sukai ternyata lebih baik daripada apa yang kamu sukai. Saya memaksakan diri untuk berpisah dan tidak berkomunikasi lagi dengan saudara WW karena ya itu tadi takut Pak. Takut dengan beberapa tuntutan-tuntutan yang di luar nalar dan akal sehat sehingga membuat kita semua menjadi terabaikan secara manusiawi. Rumit, jadi tinggal pemikiran daripada bapak-bapak ini memberikan toleransi di dalam memberikan waktu, karena di situ ada jangkauan pemikiran dan pandangan, ideologi, mainstream dan lain sebagainya. Dan apa yang saya lakukan sebagai kepala rumah tangga saya kira sudah cukup, yaitu sudah mempersiapkan daripada penghasilan atau cara bekerja itu seperti ini. Tentunya melalui viral ini saya mengharapkan pengertian para bapak-bapak bahwa saya hanya ingin menjelaskan tentang undang-undang pers, bahwa secara melawan hukum sengaja melakukan tindakan atau menghalangi informasi atau pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2, ancaman penjara 2 tahun dan denda 500 juta. Junto pasal 24 ayat 4 bab 3 Undang-Undang Pers, yaitu menjamin satu kemerdekaan pers yang dijamin undang-undang, yang kedua adalah jaminan keamanan hak asasi manusia, yang ketiga adalah hak untuk mencari dan memperoleh informasi berita yang dibutuhkan, serta menyebarkan gagasan sampai dalam literasi dalam bentuk informasi yang efektif, jujur, objektif, dan dapat dipercaya, bertanggung jawab. Yang keempat adalah menyebarkan gagasan, pemikiran, opini, pendapat positif yang disampaikan melalui media sebagai kontrol sosial untuk upaya penegakan hukum. Bahwa semua opsi mempunyai tanggung jawab dan kami sudah menyampaikan masalah krusial ini kepada polisi, kepada inspektorat, kepada dinas pendidikan, instansi pemerintahan, Satpol PP sebagai bentuk rekomendasi untuk ditembuskannya kepada BPKAD dan BPKP. Maka dari hal ini kami menuntut hak atas apa yang sudah terjadi dan dilanggar, yaitu keterangan lanjutan, karena yang bersangkutan menyatakan benar-benar betul melarikan diri dari rumah sejak diterimanya PNS, yaitu 11/11/2011 hingga tahun 2023 yang akhir ini. Maka secara perhitungannya adalah sejak perceraian dilaporkan dengan dihitung mundur sebagai kewajiban pengembalian alas hak. Yang kedua adalah melaporkan diri dari tanggung jawab, di mana tanggungan utang-utang perkara dan tanggungan pertanggungjawaban lain-lainnya yang membalikkan fakta kasus dengan cara mengkriminalisasi suami dan pasangan gelapnya. Bahwa melalui visi dan misi pemimpin itu harusnya ada kesadaran, dan kita harus peka, peduli akan kepekaan peradaban, profesionalisme, kecerdasan, moralitas, dan modernitas, yaitu satu adalah cerdas secara kontekstual, kreativitas, inovasi, dan motivasi, kebinekaan, toleransi, anti korupsi, dan hal-hal yang
hospitality-nya berupa penghasilan siapa, bukan jalur Raja Wali, dan tentunya apa yang kita punyai itu punya hak tertentu, bukan soal pinter-pinteran tetapi soal moralitas, nilai-nilai etika dan nilai-nilai kepemimpinan, sehingga apa yang menjadi